bagus, ungkap Erick Thohir. Meski begitu, laga-laga tersebut tidak akan bisa digelar dalam waktu dekat. Pasalnya, Timnas Indonesia juga disibukkan dengan beberapa ajang seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, dikabarkan Indonesia akan melawan Portugal ya. Ini belum lagi dikonfirmasikan secara tepat dan sahih. Tetapi PSSI Bapak Erick Thohir telah menyatakan selepas menentang Brunei Darussalam dalam kualifikasi 2026 ini pada 12 dan 17 Oktober ini, Indonesia bercadang untuk menentang tim Portugal dalam FIFA Matchday nanti. Jadi bagaimanakah perkembangan berita ini dan bagaimanakah kondisi Timnas Indonesia sekarang ini melakukan persediaan menentang Brunei dan selepas itu kemungkinan besar akan menentang juga Portugal ini. Jadi banyak lagi berita guys dalam video pada kali ini, di mana Sinteyong mungkin diperpanjangkan kontraknya mungkin selama 3 tahun dan juga berita-berita lainnya. Jadi yuk kita simak dulu daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi kita simak dulu guys video ini. Nanti belakang akhir video saya akan memberi sedikit ulasan terkait berita terbaru ini. Elkan Bagot bocorkan peran STY di tengah TC. Punggawa Garuda yang diprediksi bobol gawang Brunei Darussalam. Erick Thohir beri kode lawan FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. FIFA Matchday nanti. Oke, jangan lupa untuk subscribe Garuda Space guys. Jadi saksi perkembangan Timnas, Elkan Bagot bocorkan peran Sinteyong. Apa yang dibocorkan peran Sinteyong nih, Elkan Bagot nih? Fakta menarik diungkapkan oleh pemain keturunan Timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang menilai skuad Garuda saat ini berkembang pesat di bawah pelatih Sinteyong. Sebagaimana diketahui, pemain 16 caps Timnas Indonesia senior tersebut jadi salah satu saksi awal perjalanan karir di skuad Garuda bersama Sinteyong. Iya betul. Sinteyong memberikannya debut di Timnas Indonesia senior pada sebuah laga uji coba melawan Afghanistan pada 16 Desember 2021. Sejak saat itu ia tampil tak tergantikan di skuad Timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Elkan Bagot mengakui bahwa Sinteyong telah menciptakan perubahan besar di tubuh skuad Garuda. Salah satu parameter paling sahih tentu adalah peringkat FIFA. Saat Elkan Bagot debut pada 2021, Timnas Indonesia masih ada di peringkat 166. Dan kini tim Merah Putih telah menempati peringkat 147 dunia. Jauh guys, daripada peringkat 166 ke 147 dunia ya. Lebih kurang berapa peningkatan yang dilakukan oleh Sinteyong dalam masa 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022, dan sekarang ini 2023. 3 tahun saja peningkatan begitu tinggi yang dilakukan oleh Sinteyong. Bukan sejak ranking ini sebenarnya peningkatan yang telah dilakukan oleh Sinteyong, tetapi dari segi timnas peringkat umur 20, 23 dan senior, Sinteyong telah meloloskan ketiga-tiga timnas ini ke peringkat Piala Asia di putaran final Piala Asia itu. Jadi itu antara kejayaan Sinteyong dalam masa 3 tahun ini. Itu kalian boleh nilai sendiri berjaya atau tidak. Walaupun Sinteyong belum ada piala, tetapi berjaya atau tidak pendekatan yang dilakukan oleh Sinteyong untuk Timnas Indonesia menjadi sebuah pasukan yang begini gah pada saat ini. Nanti kalian komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, kita teruskan guys. Sinteyong juga jadi aktor saat meloloskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk kali pertama sejak edisi 2004. Bahkan bersama Timnas U23 dan U20 berhasil menorehkan tinta emas yang sama.
Pencapaian tersebut membuat Sintayong jadi satu-satunya pelatih yang mampu meloloskan timnas Indonesia ke 3 level Piala Asia yang berbeda. Menariknya, Elkan Bagot sendiri membongkar bahwa timnas Indonesia berada dalam level kondisi fisik yang jauh lebih baik. Skuad Garuda juga memiliki pemahaman taktik yang sesuai dengan arahan dari pelatih. Saya pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Dan Betul. kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain. Saya pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya. Ucap Elkan Bagot. Bagayung bersambut, perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sendiri tampaknya akan berlanjut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait perpanjangan kontrak. Ini guys, Meski perpanjangan begitu, kontraknya. Sintayong kini tengah fokus meracik skuad Garuda yang akan menghadapi Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia sudah berkomunikasi dengan Bapak Erick Thohir ya. Oke, Penggawa Garuda seterusnya yang berita diprediksi penggawa bobol Garuda gawang Brunei yang diprediksi Darussalam. bobol gawang Brunei Darussalam. Siapa guys? Ramadan Sananta kah? Rafael Struijk kah? Pertama, Rafael Rafael Struijk. Struijk. Pemain muda yang bakal menjadi sosok penting di lini serang timnas Indonesia ialah Rafael Struijk. Meskipun baru Oh, berusia ini 20 tahun, Rafael muda sudah lagi, mengenyam guys, caps 20 tahun ya. internasional di timnas senior. Penyerang sayap asal klub Ado Den Haag ini juga sempat menyumbang 1 gol dan 1 assist saat timnas Indonesia U23 lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Performa apik Rafael Struijk di ajang tersebut akan menjadi modal positif untuk meneruskan ketajamannya di laga kontra Brunei Darussalam. Ini salah satu pemain keturunan yang mantap lah Kedua, tadi tuh, Ramadan Rafael Struijk tuh. Sananta. Oke, Ramadan Sananta tetap masuk ini, sebab ini penyerang Sosok utama. pemain yang diprediksi bakal menjadi andalan timnas Indonesia di lini serang ialah Ramadan Sananta. Mantan striker PSM Makassar tersebut berstatus sebagai salah satu striker lokal paling ganas di BRI Liga 1. Striker Setidaknya, lokal paling Sananta ganas, sudah guys. berhasil menciptakan 5 gol untuk Persis Solo. Dia juga sudah mulai mendapat kepercayaan Sintayong sejak FIFA Matchday tahun lalu, hingga yang terakhir menjadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di Persis Solo pun dia begitu menyinar sekali ya. Oke, Sadil Ramdhani. Ketiga, Ini Sadil guys, Sabah Ramdhani. FC nih, sama dengan Sadil. Nih, Sawit. Salah Kinabalu. satu pemain timnas Indonesia yang punya penampilan ciamik di luar negeri ialah Sadil Sadil Ramdhani. Ramdhani ya. Dia sukses tampil istimewa bersama klub Liga Super Malaysia, Sabah FC, baik di level domestik maupun konfederasi. Sejauh ini, pemain berusia 24 tahun itu sudah mencetak total 6 gol 24 dan tahun, ya. 13 assist di semua kompetisi. Dia berstatus sebagai pencetak assist tertinggi di klub berjuluk The Rhinos itu. Kontrak baru STY di depan mata. Sinteyong di depan Erick mata Thohir Erick beri Thohir. kode lawan Berikut di FIFA lawan FIFA Matchday. Matchday. Oke, ini yang berita yang kita mau tunggu-tunggu nih. Berita Di penting. tengah perpanjangan kontrak yang akan diterima Sintayong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membeberkan telah menghubungi beberapa tim kuat calon lawan timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu, PSSI berhasil mendatangkan satu tim kelas dunia ke tanah air. Timnas Indonesia diberi kesempatan untuk beradu kekuatan dengan sang juara Argentina, dunia yuk. 2022, Juara dunia. yakni Argentina di FIFA Matchday Juni. Sintayong sendiri mengaku dengan keberanian PSSI kala itu. Sukses mendapatkan lawan tangguh, Sintayong berharap ada beberapa tim kuat yang didatangkan kembali untuk memperkuat mental anak asuhnya. Sebab laga tersebut akan menjadi agenda krusial untuk menguji Portugal sejauh kan? mana sepak bola Indonesia saat ini. Seakan menuruti Sintayong, Erick Thohir menjelaskan pihaknya sudah membuka komunikasi dengan tim kuat Eropa. Di antaranya adalah Portugal, Belanda, dan Jerman. Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa respon yang diberikan oleh federasi ketiga negara itu sangat baik. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman. Rencana uji Portugal, tanding Belanda, tersebut dan mendapat Jerman. sambutan positif dari ketiga federasi sepak bola tersebut. Respon dari mereka Tapi bagus juga Bapak Erick Thohir buat begini kan. Dalam 1 tahun mesti ada satu
tim hebat lah main FIFA Matchday dengan Indonesia. Kalau macam tahun lepas sudah Argentina, oke, tahun ini bawa lagi Portugal, tahun depan bawa lagi Jerman, tahun depan bawa lagi Italia kah, Belanda kah. Jadi ini salah satu yang untuk mengkonsistenkan pemain-pemain muda, pemain-pemain timnas Indonesia itu supaya semangat mereka itu tetap meningkat dari masa ke masa. Jadi kalau tidak ada perlawanan sebesar ini kan, kemudian kemungkinannya semangat pemain itu dia akan merudum ke bawah. Nah, jadi ngam betul apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini. Saya pun setuju sangat nih. Setuju banget guys. Oke, kita lanjut guys. Mereka bagus, ungkap Erick Thohir. Meski begitu, laga-laga tersebut tidak akan bisa digelar dalam waktu dekat. Pasalnya, timnas Indonesia juga disibukkan dengan beberapa ajang seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Sementara Jerman, Portugal, dan Belanda sendiri juga akan bertarung di ajang kualifikasi Piala Dunia dan Euro. Oleh sebab itu, Erick Thohir menegaskan akan mencari waktu yang tepat untuk merealisasikan laga krusial tersebut. Ngam. Oke guys, itu tadi antara berita-berita yang terkini. Saya suka berita terkait dengan Sinteyong, yang mana ia punya kontrak itu perlulah diperpanjangkan lagi. Kalau bagi saya lah, Sinteyong perlu mengambil masa waktu yang lebih lama lagi bersama dengan timnas Indonesia. Seperti juga Park Hang-seo ya di Vietnam, dia mempunyai masa yang lama membentuk timnas Vietnam itu. Jadi sudah semestinya Sinteyong ini perlu diberi waktu yang lebih lama. Sekarang ini baru 3 tahun guys dia bersama dengan timnas, pun dia sudah membawa banyak kejayaan. Jadi apatah lagi mungkin 3-4 tahun akan datang sekiranya masih lagi Sinteyong ini kekal bersama dengan timnas Indonesia. Jadi perlu untuk diperpanjangkan kontraknya. Itu sangat-sangat sudah semestinya. Rugi guys kalau dilepaskan Sinteyong ini ke negara-negara lain. Rugi sangat Indonesia. Jadi saya pasti Bapak Erick Thohir juga mengetahui perkara ini dan pasti akan memperpanjangkan kontrak dengan Sinteyong ini mungkin 3 tahun ke 5 tahun lagi. Jadi terkait juga dengan Erken Bagot, seorang pemain yang masih muda, berumur 20 tahun, ini telah menceritakan beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Sinteyong dalam masa 3 tahun daripada ranking Indonesia di 166 FIFA itu sampai sekarang ini 147, menunjukkan satu peningkatan yang mendadak ya, yang agak cepat ya. Peningkatan ini di bawah Sinteyong. Jadi selain daripada ranking itu tadi, peningkatan yang paling jelas juga adalah Indonesia daripada timnas U20-23 dan juga senior telah berjaya lolos ke putaran final Piala Asia, juga hasil dari asuhan Sinteyong ini. Dari situ sudah terbukti bahwa pelatih ini bukan pelatih sembarangan, Sinteyong ini. Oke, jadi berita yang seterusnya, persediaan timnas Indonesia menentang Brunei itu memang sudah tersedia secukupnya. Insya Allah Indonesia tidak mempunyai masalah untuk menang ke atas Brunei. Dan lagi satu yang penting, apabila Bapak Erick Thohir ingin membawa tim sama ada Portugal, Jerman ataupun Belanda ke Indonesia untuk FIFA Matchday. Jadi ini sangat penting ya, FIFA Matchday untuk tim-tim yang besar, tim yang rankingnya lebih tinggi itu sangat penting untuk motivasi dan semangat pemain itu terus menerus konsisten dalam laga-laga besar ataupun turnamen-turnamen yang besar seperti Piala Asia, kelayakan kualifikasi Piala Dunia. Ini penting untuk Indonesia membawa tim di FIFA Matchday itu tim yang berlevel tinggi. Dia kalah menang itu biasa dalam pertandingan, tapi yang penting mereka mendapat satu semangat permainan, momentum, dan juga motivasi tinggi ya. Dan apabila di turnamen yang sebenar mereka tidak lagi tercari-cari rentak, mereka akan berani mengawal bola sebab mereka sudah punya pengalaman. Yang kemarinnya berlawan dengan Argentina, tengok bagaimana perubahan Indonesia selepas menentang Argentina di turnamen-turnamen seterusnya itu. Mereka
sangat berani memegang bola, kawalan kontrol, ball position. Indonesia kebanyakannya menguasai apabila bermain di turnamen-turnamen yang levelnya Asia Tenggara. Jadi penting untuk membawa tim yang besar bermain dengan Indonesia dalam FIFA Matchday ini. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara terkini terbaru ini? Jadi kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majalah Sepak Bola untuk Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.